Banyak sekali pemuda-pemudi di Arab Saudi yang menggunakan kostum menyeramkan layaknya seperti setan. Itu semua dilakukan dalam rangka merayakan Halloween di Arab Saudi. Tidak hanya itu saja, lebih parah lagi, di Arab Saudi juga sudah diizinkan berdirinya tempat hiburan malam ya. Kalau sudah tempat hiburan malam pasti ada wanita-wanita penghibur di dalam tempat hiburan malam tersebut. Hingga pernah sampai viral videonya seorang wanita mengibarkan bendera yang bertuliskan tauhid ya, yang mana putra mahkota kerajaan Arab Saudi yaitu MBS rela menggusur sebuah masjid untuk memperluas proyek megahnya. Yang sangat menyedihkan adalah ketika Jumat terakhir di masjid tersebut, jamaah di sana menangis semua karena sadar bahwa ini adalah sholat Jumat terakhir di masjid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman semuanya, kali ini saya mau ngebahas sesuatu yang cukup menyedihkan untuk kita umat Islam ya. Bukan hanya umat Islam di Indonesia tapi seluruh dunia ya, melihat keadaan ya Arab Saudi yang sekarang ini benar-benar menyedihkan sekali. Seperti yang telah teman-teman ketahui melalui banyak sekali media informasi memberitakan bahwa beberapa hari yang lalu Arab Saudi ikut serta merayakan Halloween, yang mana kita tahu bahwa Halloween ini bukanlah perayaan sesuai dengan kepercayaannya umat beragama Islam. Tentu ini sangat aneh sekali, bagaimana mungkin perayaan semacam ini bisa dilaksanakan di sebuah negara yang katanya sih memegang teguh syariat agama Islam sebagai aturan negaranya. Kita bisa lihat video-videonya di sosial media, banyak sekali pemuda-pemudi di Arab Saudi yang menggunakan kostum menyeramkan layaknya seperti setan. Itu semua dilakukan dalam rangka merayakan Halloween di Arab Saudi. Padahal kita sebagai muslim itu ya, sejak kecil, sejak dini ditanamkan di dalam pikiran kita, di dalam pengetahuan kita bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kami umat Islam. Tapi sekarang justru malah terbalik ya, sebuah negara yang basisnya Islami malah dengan bangganya pemuda-pemudi di sana menggunakan kostum syaitan yang merupakan itu musuh nyata bagi umat Islam. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa sesungguhnya syaitan itu ya selalu menggoda umat manusia dimanapun berada dan bagaimanapun situasinya. Tentu hal ini tidak lepas dari pengaruh pemegang kekuasaan di Arab Saudi, karena bisa aja pemegang kekuasaan di Arab Saudi tidak memberikan izin acara tersebut diselenggarakan jika memang tidak menginginkan itu terjadi. Kalau ulama di Arab Saudi bisa saja sebenarnya mereka menolak itu semua, namun karena ulama di sana tidak punya kekuasaan sebagai pemegang izin, sebagai kekuasaan negara ya, maka itu semua terjadi walaupun sebenarnya itu ditentang oleh ulama-ulama setempat. Maka benar sekali ya ajaran agama Islam yang menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk memilih pemimpin muslim yang soleh, yang mengerti agama Islam, mengerti syariat agama Islam. Itu semua agar negara kita tidak dibawa kepada pelanggaran syariat agama Islam. Dan kalau kita lihat memang di Arab Saudi semenjak dipimpin oleh MBS, banyak sekali hal-hal kontroversi yang telah terjadi di sana. Seperti apa yang sudah pernah saya bahas di beberapa bulan yang lalu, MBS mengizinkan adanya konser besar-besaran di Arab Saudi, di mana penontonnya laki-laki dan perempuan tidak ada batas bercampur di sana. Bahkan terlihat juga beberapa perempuan yang awalnya menggunakan cadar melepas cadarnya di sana. Dan terlihat juga beberapa pemuda dengan terang-terangan memegang botol miras dalam keadaan mabuk ketika menonton konser tersebut. Tidak hanya itu saja, lebih parah lagi, di Arab Saudi juga sudah diizinkan berdirinya tempat hiburan malam ya. Kalau sudah tempat hiburan malam pasti ada wanita-wanita penghibur di dalam tempat hiburan malam tersebut. Hingga pernah sampai viral videonya seorang wanita mengibarkan bendera yang bertuliskan tauhid ya, yang mana itu benderanya Arab Saudi, tapi dikibarkan oleh wanita yang berpakaian seksi ketika di sebuah tempat hiburan yang terlihat cukup besar acaranya.
Bahkan pernah juga beredar video terlihat banyak sekali orang-orang Arab Saudi yang bermain seperti judi, tapi klaimnya sih tidak pakai uang, permainan itu hanya sekedar permainan saja. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa di situ tidak ada transaksi taruhan, tidak ada transaksi judi? Ya begitulah, kita bisa lihat bahwa pengaruh seorang pemimpin terhadap sebuah negara itu besar sekali. Walaupun di sana banyak ulama-ulama yang lurus, walaupun di sana banyak sekali penasehat-penasehat agama yang lurus, tapi kalau pemimpinnya memang adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka bermaksiat, maka negara kita akan dibawa juga kepada kemaksiatan. 3 pesona dunia yang bisa melumpuhkan iman, ini udah sangat populer sekali ya, harta, tahta, dan wanita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian setelah peninggalanku ialah dibukakannya bunga dunia dan pernak-pernik untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lainnya juga Rasulullah pernah bersabda, hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita. Bahaya dari 3 hal ini, harta, tahta, dan wanita, juga sudah kita lihat sekarang betapa banyak orang yang membunuh orang lain hanya karena harta, hanya karena merampok gitu ya, ingin punya uang. Dan berapa banyak juga saling bentrok hanya karena tahta, pemerintahan, kerajaan ya. Sekarang kita lihat penistaan agama kalau nggak ada kaitannya sama politik, sepertinya nggak diurus. Tapi kalau ada penistaan agama yang berkaitan dengan tokoh politik, berkaitan dengan pemerintahan, wah cepet banget tuh, langsung muncul ada pihak yang melaporkan. Begitu juga perkara wanita, berapa banyak orang yang saling doar, saling oknum tembak oknum karena urusan wanita. Wah bahaya nih sih bahas itu. Ya begitulah, selamat datang di akhir zaman. Banyak-banyaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling menyedihkan lagi, baru-baru ini terjadi di Arab Saudi. Putra mahkota kerajaan Arab Saudi yaitu MBS rela menggusur sebuah masjid untuk memperluas proyek megahnya. Masjid tersebut bernama Masjid Ibnu Mahfud dan terletak di Jeddah. Yang sangat menyedihkan adalah ketika Jumat terakhir di masjid tersebut, jamaah di sana menangis semua karena sadar bahwa ini adalah sholat Jumat terakhir di masjid tersebut. Ya, kalian bisa dengarkan ya, menangisnya jamaah di sana terseduh-seduh, itu tandanya mereka benar-benar sakit hatinya dan sangat sedih sekali. Bahkan terdengar juga dari kejauhan ketika khotibnya menyampaikan khutbah terakhir, itu juga menangis, itu terdengar sampai kejauhan. وخرج صلى الله عليه وسلم محزونا مكرونا من مكة لكنه على ثقة وعلى خير. في هذا اليوم طويت هذه الصفحة، طويت هذه الصفحة في صفحات الدنيا، لكن هذا الموت لا تقرأ إلا الله. سيكتب الله سيدنا، سيكتب الله الحياة، سيكتب الله الدعوات، سيكتب الله الختمات التي أقيمت في هذا المسجد. Tidak hanya masjid yang terkena gusuran, melainkan beberapa warga di Jeddah juga rumahnya harus digusur demi proyek megahnya MBS. كل جدار هنا شوف، كل جدار والله العظيم كل جدار شوف، خلاص خلاص انتهينا والله العظيم خلاص. شوف هذا المطبخ ما عاد فيه شيء، ذكريات ابويا وذكرياتي انا فيه وعشت. Namun ternyata MBS tidak diam begitu saja. MBS paham bahwa ini sangat menyakitkan, ini sangat menyedihkan sekali. Sampai akhirnya MBS buka suara bahwa ini terakhir kalinya MBS menyakiti hati rakyatnya gitu ya. Dan MBS juga menjelaskan apa tujuannya membuat proyek megah itu. آخر حاجة بالنسبة لي أنا إنه أعلم أي مواطن سعودي الحمد لله أنا مرتاح وعايش بخير وعندي فلوس وغني من قبل لا حتى أشتغل في الحكومة، فما لي أي مصلحة إني أؤلم أي مواطن سعودي. مصلحتي إنه يكون الوطن عزيز وينمو، مصلحتي إنه الوطن السعودي يكون راضي كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله، لكن أيضا دوري وواجبي إني أبني له مستقبل
طويل الأمد مستمر في النمو ولا أرضيه 3-4 سنوات واستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن. Begitulah yang terjadi di Arab Saudi. Sungguh sangat menyedihkan sekali ya. Ya, raja adalah raja, pemerintah adalah pemerintah, rakyat biasa ya bisa apa ya, bersuara aja kita rasanya kayak ragu-ragu gitu ya. Rasanya ada rasa takut gitu ya. Nanti tiba-tiba bersuara di negara Wakanda, terus di depan studio ada yang bilang Kijang satu, target sudah di depan. Wah, kan ngeri juga tuh kayak gitu. Namun teman-teman, bagaimanapun juga kita jangan terjebak lalu membenci Arab ya. Ada juga kan orang-orang itu berkedok benci Arab, namun yang sebenarnya dia benci adalah agama Islam. Ingat, Rasulullah lahir dan wafatnya itu di tanah Arab. Sahabat Rasulullah itu orang-orang Arab juga, berbahasa Arab. Bahkan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bahasa Arab. Adapun keburukan di tanah Arab atau di Arab Saudi, kita kan bukan ikut negaranya, kita bukan ikut suku bangsanya, kita bukan ikut negara Arab Saudinya. Yang kita ikuti adalah ajarannya Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan di sisi Allah tidak ada perbedaan suku, bangsa, ras, sama semuanya rata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terbaik di sisi Allah di antara banyaknya suku bangsa itu, yaitu yang paling bertakwa, paling beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengajarkan kita semua bahwa persoalan agama, khususnya masalah akidah, masalah syariat agama itu tidak bisa diklasifikasikan berdasarkan suku, berdasarkan negara. Adanya Islam Arab, Islam Amerika, Eropa, Islam Nusantara, tidak bisa seperti itu. Yang benar ya Islam itu satu, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja mungkin ekspresinya di setiap negara beda-beda. Kalau di Indonesia kan sholatnya pakai sarung, pakai kopiah, pakai mukena. Kalau di negara lainnya seperti Arab Saudi mungkin tidak pakai sarung ya, tapi pakai pakaian lain. Kan gak ada masalah kalau seperti itu. Yang penting tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam. Intinya adalah Islam bukan berdasarkan klasifikasi suku dan bangsa maupun negara. Islam itu sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi walaupun Arab Saudi seperti sekarang ini banyak penyimpangan ya, kita kan bukan ikut Arab Saudinya, kita bukan ikut negaranya, tapi kita ikut Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.